Selamat pagi adik-adik mahasiswa, mahasiswi. Pada pagi ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran lewat video. Harapan Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang menyaksikan, yang mendengarkan video ini dapat memahami dengan maksimal pembelajaran materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi ini. Baik, sesuai dengan pokok bahasan kita, ini pertemuan yang kedua, bahwa pokok bahasan kita pada pagi ini adalah mengenai agama dan fungsinya bagi manusia. Terlebih dahulu kita memahami apa itu agama. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, a yang berarti tidak, gama yang berarti kacau. Sehingga agama itu adalah tidak kacau. Nah, pengertian agama secara umum itu adalah tata cara yang mengatur peribadatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dan adapun tujuan agama itu adalah untuk mengatur tatanan kehidupan yang sesuai dengan kepercayaannya kepada Tuhan, di mana agama itulah nanti yang akan membimbing manusia menjadi pribadi yang baik dan menjadi pribadi yang bahagia. Karena setiap manusia, ciptaan Allah, pasti akan menginginkan kebahagiaan. Itulah tujuan agama. Nah, untuk mengetahui apakah agama itu ada fungsinya? Ada. Fungsi agama itu adalah, yang pertama, Ibu akan sampaikan bahwa fungsi agama itu untuk menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang timbul di hati manusia yang tidak dapat dijawab oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, menentukan suatu tuntunan mengenai prinsip yang benar dan yang salah. Jadi manusia ketika ingin mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, maka manusia berupaya untuk memiliki agama. Karena lewat agama mereka akan mempercayai bahwa sesungguhnya ada Tuhan dalam kehidupan mereka. Lewat agama, mereka meyakini bahwa ada satu pribadi yang supranatural yang akan menuntun kehidupannya. Itulah tujuan daripada agama itu. Nah, sekarang adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang Ibu kasihi, kita akan belajar bagaimana sesungguhnya fungsi agama itu di dalam kekristenan. Dengan topik kita bahwa agama dan fungsi bagi manusia, kita juga harus mengetahui bagaimana fungsi agama itu di dalam kekristenan, ya. Pandangan agama di dalam kekristenan. Dalam kekristenan manusia percaya akan adanya Allah. Inilah perbedaan antara agama Kristen dengan agama-agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain, mungkin mereka mencari Allah. Mereka berusaha untuk menemukan Allah. Bahkan mereka menciptakan pepohonan, mereka menciptakan bebatuan untuk mereka sembah, untuk mereka percaya sebagai Allah dalam kehidupan mereka. Tetapi berbeda dengan Kristenan, ya, berbeda. Di mana Allah sendiri yang berinisiatif untuk mencari manusia, untuk mengasihi manusia, untuk mempercayai manusia, karena manusia adalah ciptaannya. Dari mana manusia, dari mana kita, ya, dari mana kita orang-orang Kristen percaya bahwa adanya Allah? Kita hanya dapat mempercayai akan adanya Allah karena Allah sendiri yang sudah menyatakannya lewat penyataan umum dan lewat penyataan khusus. Apa penyataan umum itu? Penyataan umum itu Allah menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan lewat alam semesta, lewat ciptaan yang lainnya, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan penyataan khusus di mana Allah berinisiatif untuk membawa manusia itu untuk masuk pada kerajaan surga, yaitu lewat memberikan anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Pertanyaannya, dari mana kita mengetahui adanya Allah? Kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 1, ya. Kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Jelas dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti langit dan bumi beserta isinya tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri yang menciptakannya. Kemudian di dalam Ibrani 11 ayat 6, nanti adik-adik mahasiswa bisa baca di rumah. Dan sebagai orang Kristen percaya bahwa Allah yang menjadikan manusia, kita juga bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Itulah ya yang membuat kita percaya bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah. Baiklah kita, berarti di sana tidak tunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Kita telah belajar di dalam materi pertemuan yang pertama, kita sudah belajar bagaimana Allah Tritunggal, bagaimana keberadaan Allah, ya. Itu yang harus kita pahami adik-adik mahasiswa, bahwa Allah Tritunggal itu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan alam semesta. Jadi dia tidak dipisah-pisahkan, ya. Dia tidak dipisah-pisahkan. Nah, kemudian ada satu kalimat yang mengatakan seperti ini. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Maksudnya ini adalah Allah menciptakan manusia dengan memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Sebagaimana manusia diciptakan memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, ya. Di dalam teks aslinya, dalam bahasa Ibrani ada selem dan demut. Selem itu menunjuk kepada gambar dan arti dasar yang dimiliki Allah, yaitu tadi perasaan, pikiran, kehendak. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan roh. Dalam bahasa Ibrani ruah. Berarti apa? Allah menciptakan manusia, ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Sebagaimana Allah juga adalah roh, ya. Dan seketika Allah menciptakan manusia, Allah mengembuskan nafas, Allah mengembuskan ruah, Allah mengembuskan roh, sehingga manusia yang terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Allah pun demikian memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Allah memiliki pikiran, Allah memiliki kehendak, Allah memiliki perasaan. Kehendak Allah ketika Allah menciptakan manusia, supaya manusia memuliakan Allah di dalam kehidupannya, supaya manusia memuliakan Allah di setiap aspek kehidupannya. Itu yang Allah kehendaki ketika Allah menciptakan manusia. Yang tentunya kehendak Allah yang lainnya juga agar manusia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan. Nah, keserupaan dengan Allah yang dimiliki manusia bukanlah sesuatu yang statis, tapi bersifat progresif. Ya, di dalam bahasa Ibrani, serupa dan segambar ini disebut, dan dalam bahasa Latin disebut dengan imago Dei. Ya, di dalam imago Dei. Karena gambar Allah ada pada manusia, maka nilai-nilai hidup manusia harus sesuai dengan apa yang menjadi karakter Allah. Itulah makanya dikatakan serupa dan segambar dengan Allah, ya. Baik, kita tahu bahwa manusia diciptakan Allah serupa dan segambar dengan Dia. Berarti karakter-karakter Allah yang Allah miliki itu juga kita harus berupaya memiliki sebagaimana Allah memiliki karakter. Salah satu karakter Allah yaitu Allah adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, nanti juga adik-adik mahasiswa bisa membacanya di tempat masing-masing. 1 Yohanes 4 ayat 8, yang adalah Allah adalah kasih. Allah memerintahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, anjuran dan himbauan untuk mengasihi sesama ini. Demikian juga dengan manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia tetap butuh orang-orang di sekitarnya untuk bekerja sama. Manusia juga butuh orang-orang di sekitarnya untuk mengaplikasikan kasih yang daripada Allah. Allah adalah kasih. Berarti manusia yang diciptakan Allah
harus memiliki kasih di dalam kehidupannya, dan kasih itu tidak sampai kepada dirinya sendiri saja, tetapi harus sampai kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang ada di lingkungannya. Makanya manusia juga dikatakan, kalau di dalam pelajaran yang lain, di dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau ilmu budaya dasar, dan semuanya itu boleh kita pahami bahwa manusia adalah makhluk sosial. Berarti apa? Memang Allah sendiri menciptakan manusia untuk itu, ya, untuk itu. Karena kita tahu bahwa Allah pun menciptakan manusia, dikatakan baiklah kita, berarti tidak sendiri, ya. Sehingga Allah pun menciptakan manusia supaya manusia itu mampu memberikan kasih kepada manusia. Nah, adik-adik mahasiswa yang Ibu kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan, manusia juga harus memiliki karakter moral yang sesuai dengan kehendak Allah. Karakter moral yang sesuai dengan kehendak Allah itu yang pertama dan terutama itu adalah kasih. Bagaimana manusia mengaplikasikan kasih yang sudah manusia terima daripada Allah, memberikan pertolongan, suka menolong, memberikan perhatian kepada orang lain. Itulah yang Allah kehendaki juga, dan itulah makhluk sosial. Karena makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri, tetap membutuhkan orang-orang di sekitarnya untuk mendukungnya. Nah, manusia merupakan juga adalah manusia yang memiliki nilai-nilai etis di dalam kehidupannya. Nilai-nilai etis itu apa? Yang pertama, ya, kita manusia harus memiliki karakter-karakter yang pertama dan terutama sesuai dengan kehendak Allah tadi itu adalah kasih. Yang kedua, ya, mampu untuk peduli kepada orang lain, ya, mampu peduli kepada orang lain. Dan yang ketiga, memiliki sifat-sifat atau karakter-karakter yang mampu untuk menciptakan kehadiran Allah di dalam setiap kehidupannya. Maksudnya apa? Disinilah beda kita, orang-orang yang percaya kepada Allah dengan yang tidak percaya kepada Allah. Lewat kehidupan kita, orang lain akan melihat Allah. Itulah sebetulnya yang paling utama, nilai-nilai yang kita miliki dalam kehidupan kita, yang kita terima daripada Allah. Allah menciptakan kita bukan untuk tanpa tujuan, tetapi Allah menciptakan kita manusia memiliki tujuan, yaitu memuliakan Allah lewat kehidupan manusia itu sendiri. Lewat kehidupan manusia itu, di mana manusia memiliki satu keharusan untuk mengaplikasikan. Karena apa? Allah itu kasih. Jadi manusia harus mengaplikasikan kasih yang dia terima daripada Allah. Nah, kita sudah belajar dan dari awal bahwa agama dan fungsinya dan tujuannya bagi kehidupan manusia, ya. Dari mulai ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghendaki manusia untuk memuliakan Allah. Dan dari mana kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada? Di dalam Alkitab jelas dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 1 tadi, dan kemudian di dalam 1 Petrus 4 ayat 16, dan juga ya di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Semua itu dijelaskan secara detail, ya, dijelaskan secara detail bagaimana Allah menciptakan manusia dan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kepada manusia, menyatakan dirinya kepada manusia lewat dua penyataan umum dan penyataan khusus, ya. Inilah yang perlu adik-adik pahami, bagaimana agama dan fungsinya bagi manusia dan agama dan fungsinya bagi orang-orang Kristen. Agama Kristen, ya, adalah Allah sendiri yang berinisiatif untuk mencari dan menyelamatkan manusia, ya, lewat pernyataan khususnya, yaitu dengan memberikan Yesus Kristus Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamatnya. Itulah beda agama-agama yang lain dengan agama kekristenan itu sendiri. Nah, terakhir, dari mana kita tahu bahwa memang Kristen itu ada? Ya, kita bisa lihat di dalam
Kisah Para Rasul 11 ayat 26, kemudian 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 4 ayat 16, kemudian Kisah 26 ayat 28. Disitulah kata Kristen muncul di dalam Alkitab, di dalam 3 pasal ini. Kisah Para Rasul 11 ayat 26, Kisah Para Rasul 26 ayat 28, dan 1 Petrus 4 ayat 16. Disitulah kata Kristen kita dapati di dalam Alkitab. Jadi jangan ada lagi pertanyaan, di mana kata Kristen itu kita dapat? Apakah ada di Alkitab? Nah, jawabannya ada, ya. Dari ketiga pasal ini tadi, mahasiswa-mahasiswi bisa memahami, bisa mengerti bagaimana ajaran dan fungsi agama bagi manusia dan bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya. Tentunya untuk membawa manusia masuk kepada kerajaan surga. Itulah janji yang Tuhan berikan kepada manusia lewat firman-Nya yang ada kita bahas tadi bersama-sama, yang kita boleh dengarkan bersama-sama. Nah, ini saja materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan ini lewat video ini. Harapan Ibu sekali lagi mahasiswa-mahasiswi mampu memahami dan mempelajarinya, dan terlebih daripada itu menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Itulah tujuan daripada pembelajaran agama Kristen yang ada di tempat kita belajar pada saat ini di kampus Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Ya, Tuhan Yesus memberkati.